Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Coach Aldi, pengajar biologi. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah materi kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Nah, bagaimana cakupan materinya? Mari kita lihat ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai konsep lingkungan, kemudian berikutnya interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, kemudian yang ketiga perubahan lingkungan dan pencemaran, kemudian yang keempat pemanasan global. Oke, berikutnya kita masuk ke konsep lingkungan ya, konsep lingkungan. Jadi untuk istilah lingkungan itu sendiri dia berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organisms. Ya, jadi berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu atau di luar yang hidup, ya, begitu. Kemudian segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kemudian kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi, dan beberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Jadi komponen-komponennya itu dapat mempengaruhi lingkungan ataupun makhluk hidup dengan kuat. Berikutnya komponen utama dalam lingkungan. Nah, komponen utama dalam lingkungan itu dia terdiri dari dua. Ada yang namanya komponen biotik, kemudian yang kedua ada yang namanya komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah semua komponen-komponen yang hidup, ya. Nah, di sini seperti manusia, hewan, dan jasad renik, ya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Jasad renik itu adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, yang berukuran kecil, misalnya bakteri, seperti itu ya. Kemudian komponen abiotik, kalau komponen abiotik ini terdiri atas benda-benda yang mati, contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nah, setiap organisme tersebut itu dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola yang disebut dengan interaksi. Ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pola interaksi. Yang pertama ada namanya peristiwa makan dimakan, atau yang lebih kita kenal dengan rantai makanan. Kemudian ada namanya simbiosis. Simbiosis ini adalah hubungan yang khusus antara makhluk hidup, ya. Jadi ini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kalau simbiosis dia hubungan khusus, ya. Kemudian organisme penyusun makanan, ya. Nanti ada namanya juga selain ada jaring-jaring makanan, ada rantai-rantai makanan, ya, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, seperti itu. Oke, berikutnya bentuk-bentuk pola interaksi. Yang pertama ada namanya peristiwa makan dimakan. Nah, ini dikenal dengan rantai makanan, kemudian ada juga jaring makanan dan piramida makanan. Nah, ini melalui bentuk hidup, ya, yang dikenal dengan simbiosis. Jadi itu semua adalah bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, ya. Nah, bagian ini yang dikenal dengan yang berbentuk seperti piramida ini. Nah, ini namanya piramida makanan, ya. Oke, saya tunjukkan. Oke, kalau ini dia yang rantai makanan, kalau ini yang piramida makanan, dan yang ini adalah jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu dia gabungan dari beberapa rantai makanan, ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, ini bentuk pola interaksi, ya. Ada peristiwa makan dimakan, ya. Tadi simbiosis, organisme penyusun makanan. Nah, di sini ada yang namanya simbiosis, ya. Yang ini gambar pertama ini menunjukkan simbiosis mutualisme, ya. Yang ini simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, ya. Jadi kedua belah pihak menguntungkan. Di sini seperti kita lihat adalah hubungan antara lebah dengan bunga. Jadi lebah ini dia membantu penyerbukan pada bunga, sedangkan serangga itu memperoleh, atau lebah itu memperoleh nektar atau madu bunga dari bunga tersebut.
Kemudian ada hubungan yang namanya komensalisme. Kalau hubungan komensalisme itu adalah di mana salah satu makhluk hidup itu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Jadi makhluk hidup yang satunya itu tidak untung ataupun tidak rugi. Nah, sedangkan yang satu untung. Nah, itu yang disebut dengan komensalisme. Nah, ini kita lihat antara ikan badut, hubungan antara ikan badut dengan anemon laut. Jadi ikan badut ini diuntungkan karena menggunakan anemon laut sebagai tempat tinggalnya. Tetapi untuk anemon laut itu sendiri dia tidak merasa dirugikan dengan adanya atau kehadiran dari ikan badut tersebut. Ya. Kemudian berikutnya parasitisme, yang ini parasitisme. Jadi ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan. Nah, di sini adalah contoh hubungan antara simbiosis putri malu dengan inangnya. Ya, jadi putri malu ini akan menyerap makanan dari inangnya sehingga inangnya itu dia dapat kekurangan nutrisi hingga akhirnya mati. Gitu. Oke, next. Berikutnya bentuk-bentuk pola interaksi, ya. Nah, kemudian bagian yang berikutnya ini adalah organisme penyusun makanan, ya. Masih bentuk-bentuk pola interaksi yang bagian organisme penyusun makanan. Jadi untuk yang makhluk hidup, ya, untuk komponen biotik ada yang dikenal dengan organisme autotrof dan organisme heterotrof. Kalau yang autotrof itu adalah organisme yang dapat membentuk energinya sendiri. Contohnya tumbuhan, itu bisa membentuk energinya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, sedangkan organisme heterotrof ini adalah organisme yang tidak mampu membentuk energinya sendiri. Nah, ini adalah contohnya hewan. Nah, untuk hewan itu sendiri berdasarkan jenis makanannya dia terbagi menjadi 3. Ada namanya herbivora, hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora atau disebut juga dengan hewan pemakan daging. Kemudian yang namanya omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga perubahan lingkungan dan pencemaran. Jadi berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses lingkungan. Nah, ini disebabkan oleh manusia, ya. Ini menurun kualitas, ya, menyebabkan kualitas lingkungan itu dia turun sampai ke tingkat tertentu. Nah, penyebab lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya itu disebut dengan pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah keadaan lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Nah, itu kalau dia tidak sesuai lagi dengan fungsinya berarti ada sesuatu yang masuk ke lingkungan itu sehingga dia mengubah keseimbangan dari lingkungan tersebut. Berikutnya faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Ada namanya faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam itu memang datangnya dari alam, ya. Jadi bencana-bencana alam, misalnya gunung meletus, ya. Kemudian ini banjir, nah, di mana hal-hal tersebut dapat merusak lingkungan. Kemudian kalau faktor yang disebabkan oleh manusia, faktor manusia ini misalnya manusia yang sering membuang sampah ke lingkungan, ya, sehingga ini bisa mengganggu keseimbangan lingkungan, misalnya membuang sampah di perairan. Nah, sehingga menyebabkan banjir misalnya, ya. Nah, di sini membuang limbah atau limbah rumah tangga, industri pertanian dan sebagainya secara sembarangan. Kemudian yang berikutnya menebang hutan sembarangan. Nah, berikutnya pencemaran. Jadi pencemaran ada pencemaran udara dan pencemaran air. Kalau pencemaran udara berarti ini ada masuknya zat pencemar ke udara. Misalnya CO, karbon monoksida. Karbon monoksida ini dihasilkan dari aktivitas misalnya aktivitas kendaraan, ya, kendaraan bermotor. Nah, itu dia bisa menambah, ya, emisi gas di udara, gitu. Kemudian air, ya, misalnya masuknya zat-zat misalnya limbah pabrik. Nah, itu bisa menyebabkan air menjadi tercemar. Berikutnya nanti akan ada lanjutan ke video selanjutnya.